quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Sateja para peserta konferensi ke-6 Majelis Wakil Cabang Kalianget, saya sangat betul kula muljoki. Alhamdulillah are makin betul kaula rahmat nikmat siraja dari Allah bisa hadir acara saya sangat mulja kadinto dalam rangka konferensi ke-6 Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kalianget masa hikmat 2022-2027. Salawat terjukan salam muka tetap akhirnya terus dekat junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta konferensi saya sangat berterima kasih. Kita akan mulai rapat sidang pleno 1 kadinto tentang pembahasan tata tertib. Jadi acuan yang akan kita pakai selama konferensi kadinto yang akan kita bahas di sauna dekat para peserta manabi bedelakar ada hal yang bisa ditambah atau dikurangi tentang pasal-pasal yang ampun para junan astana kadinto bisa diusulkan. Sebelumnya ngereng kita kabiti kalaban pamosan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Sebelumnya perlu sepakati kadinto sesuai jadwal bahwa sidang pleno 1 dimulai dari jam 10.20 sampai pukul 11. Di kita pukul 11 kadinto diharapkan ampun selesai. Sepakat lagi? Pukul lah aja. Akan kita mulai dari rancangan peraturan tata tertib konferensi ke-6 Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kalianget Sumeneb tahun 2022. Bab 1, ketentuan umum. Yang dimaksud dengan konferensi Majelis Wakil Cabang dalam peraturan tata tertib ini adalah konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kalianget Sumeneb pada tanggal 7 Safar 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 September 2022 bertempat di Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Khairon, Dusun Ageng, Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya disebut konferensi Majelis Wakil Cabang. Sepakat lagi? Pasal 2. Yang dimaksud dengan panitia konferensi adalah panitia pelaksana konferensi Majelis Wakil Cabang yang dibentuk oleh pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kalianget Sumeneb. Sepakat lagi? Bab 2, Quorum. Ayat 1, konferensi Majelis Wakil Cabang sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi tingkat Majelis Wakil Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah ranting yang sah. Sepakat? Ngerek. Beda. Eki, seperti Kalianget kadinto kan ada 7 ranting. Berarti bila dihadiri 4 ranting sudah sah, lebih dari separuh. Mungkin pada bahasa saya orang bisa kasih apa? Kenapa tidak ditentukan saja misalkan dihadiri dari 4 ranting? Yang disepakati lebih peserta yang lain separuh lebih dari 1. Sepakat.
Sepakat lanjut. Engki. Mungkin kalau bilangan kurang umum kan itu. Tapi kalau Eki rujukannya ranting yang sah kan itu bisa di. Lebih separuh sudah. Ya sementara mungkin sepakat yang Lebih separuh. Ayat 2, ranting yang sah ditetapkan dalam surat keputusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sumeneb. Ini juga perlu diketahui kalian alhamdulillah satu aja ber-SK pun. Ranting semuanya ber-SK pengurus cabang Sumeneb. Lanjut lagi. Bab 3 peserta. Pasal 4 putusan konferensi majelis wakil cabang terdiri dari A. Peserta, B. Peninjau. Pasal 5 ayat 1 peserta konferensi majelis wakil cabang terdiri dari A. Pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kalianget, B. Pengurus ranting Nahdlatul Ulama yang sah. Ayat 2 jumlah utusan ranting Nahdlatul Ulama ditetapkan oleh pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kalianget. Katina Pak? Lanjut sepakat di Pasal 6 peninjau terdiri dari mereka yang mendapatkan undangan khusus dari pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kalianget, antara lain alim ulama dan atau mereka yang menurut pertimbangan cukup layak menghadiri konferensi majelis wakil cabang. Sepakat? Pasal 7 setiap peserta dinyatakan sah apabila memperoleh undangan pengurus majelis wakil cabang dan memperoleh mandat dari pengurus yang diwakilinya serta telah mendaftarkan diri kepada panitia yang telah ditetapkan oleh pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kalianget. Sepakat? Pasal 8 setiap peserta berkewajiban A. Mentaati peraturan tata tertib konferensi majelis wakil cabang dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku selama konferensi majelis wakil cabang. B. Menghadiri sidang-sidang konferensi majelis wakil cabang tepat pada waktunya. C. Memelihara ketertiban bagi kelancaran dan keberhasilan konferensi majelis wakil cabang. Sepakat? Lanjut. Engki. Kita santai serius selesai ini. Bola panas. Pasal 9 ayat 1 setiap putusan berhak mengemukakan usul, saran, dan pendapat terhadap masalah yang berkembang dalam sidang yang mempunyai hak suara. Setiap peninjau dapat memberikan saran dan pendapat tentang beberapa masalah yang berkembang dalam sidang dengan persetujuan dan permintaan pimpinan sidang dan tak mempunyai hak suara. Katina apa? Sepakat? Oh, ereng, panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya utusan dari Darmusa. Jadi setiap peninjau dapat memberikan saran dan pendapat tentang beberapa masalah yang berkembang dalam sidang dengan persetujuan dan permintaan pimpinan sidang dan tak mempunyai hak suara. Jadi ini saya rasa konsep yang kurang adil. Artinya setiap peninjau atau utusan ini sebaiknya diberikan hak suara karena ini sangat bertentangan sekali dengan apa yang namanya nanti suara mufakat. Kita hadir di sini dalam artian satu keluarga, di mana kalau misalkan keluarga yang lain tidak diberikan hak dalam menentukan sikap, maka
sangat kurang arif sekali menurut kami. Mungkin itu menjadi pertimbangan. Terima kasih. Terima kasih. Perlu saya jelaskan bahwa tata tertib Kadinto, acuan EPON, ADART Nahdlatul Ulama yang sudah disepakati pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi memang sudah ada ayat-ayat yang kita tidak bisa keluar dari Kadinto. Di ADART Kadinto bahwa konferensi Majelis Wakil Cabang yang mempunyai hak suara cuma ranting yang sah ditambah dengan pengurus MWC-NU sendiri. Di Melana memang ada perbedaan kantor antara peserta dengan peninjau. Jadi peserta Kadinto perwakilan ranting, agak jiwanong lembaganya kan cuma peninjau. Di oleh beranu di punya aku offset di ranting miring. Mungkin seperti itu Mas Hairul penjelasan tentang hak suara gitu. Kadinto saya bawakan semua ADART terlama sampai yang terbaru hasil di Lampung Guru Kadinto jelas untuk konferensi Majelis Wakil Cabang yang mempunyai hak suara Kadinto ranting termasuk 1 pengurus Majelis Wakil Cabang. Bisa dilanjut Niki? Di pasal 9 itu ayat 2 apakah tidak bisa disepakati? Misalkan? Ya setidaknya tetap mendapatkan hak suara. Tidak bisa Mas. Kita tidak bisa melanggar ADART NU. PB lagi ini jelas sudah, makanya kita ini dirembukan rancangan namanya rancangan materi, takut ada hal-hal yang terlupakan dari yang dimaksud di pasal ini. Saya mau tanya apa artinya suara mufakat? Enggak, itu teknik nanti. Teknik dari permusyawaratan itu ada musyawarah, ada voting. Bukan cuma di pemilihan ya. Bahkan nanti kalau di rancangan materi ini terjadi deadlock, terjadi kebuntuan, bisa voting pendapat mana yang setuju, pendapat mana yang setuju. Kalau tak setuju, penting tak sampai campur. Ayat 2 ini kan juga bisa di voting. Oh, tidak apa-apa. Monggo, setiap peninjau dapat memberikan saran. Boleh. Nah, kaitannya dengan ayat 2. Ayat 2 ini Silakan. itu kan sudah jelas. Namun ini kita pembelajaran ada usulan. Kalau mengacu kepada suara mufakat tentu jelas. Tetapi kalau di dalam peserta ini juga bagian dari peserta. Kalau misalkan ada yang tidak sependapat dengan Pak ayat 2 ini juga bisa divoting. Ya tidak berarti semuanya harus seperti itu Mas. Ya mungkin Mas Nanang silakan. Menanggapi dari usulan peserta, semua usulan boleh masuk ya, termasuk tadi mau memvoting pasal, tetapi kita harus melihat hierarkinya. Jadi kalau memang MWC itu adalah dipilih oleh ranting, maka selain ranting tidak boleh. Kalaupun hari ini menyepakati semua boleh memilih, kalau Kapolres sudah disahkan, maka itu yang dijalankan sampai akhir. Tapi itu akan cacat hukum dan bisa nanti untuk digugat karena melanggar dari ADART itu sendiri. Jadi supaya para musyawirin ini berhati-hati dalam membuat sebuah aturan agar nanti apa yang kita hasilkan ini betul-betul sesuai dengan aturan organisasi yang ada. Jadi jangan sampai setelah selesai konvensi masih menyisakan masalah karena ada pertentangan yang masih diperdebatkan. Ini jangan sampai. Jadi makanya tadi sudah dijelaskan oleh pimpinan sidang, kalau yang mempunyai hak suara itu ranting, maka kita sepakati ranting saja dan 1 perwakilan dari MWC.
peninjau. Jadi nanti selama di pleno itu silahkan bersuara, memberikan pendapat dan saran. Kalau diterima akan dimasukkan, kalau tidak diterima ya legowo ya, legowo. Karena kita musyawarah bukan menang-menangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana Mas Ayu? Eki, Merek. Terima kasih. Mungkin saya juga ikut nimbrung terkait pasal 9 ayat 2. Mungkin saya lebih ke redaksi saja. Karena kalau terkait peserta konferensi itu pasal 9 sudah terikat dengan pasal 5. Peserta konferensi di situ AD kan sudah jelas tadi disepakati kan. Di pasal 5 peserta konferensi, 1 pengurus majelis wakil cabang, yang B pengurus ranting Nahdlatul Ulama yang sah. Saya kira itu terikat secara otomatis. Kalau kita merubah ayat 2 ini berarti kita merubah pasal 5 gitu. Kan begitu. Tadi sudah disepakati. Menurut saya ini ada perlu bahasa menurut saya mungkin nanti bisa sepakat atau juga tidak. Kata tak mempunyai hak suara ini terkait baku dan tidak baku. Mungkin apa tidak sebaiknya menggunakan kata tidak mempunyai gitu. Bukan tak mempunyai. Iya, terkait redaksi. Mungkin kalau terkait yang dibahas tadi saya kira ini terikat secara langsung dengan pasal 5. Saya boleh. Kan sudah disepakati tadi kan. Ya, terima kasih. Ya, gimana disetujui dengan penambahan bahasa tidak mempunyai hak suara? Itu sepakat di pasal 10. Setiap peserta dan peninjau diberi tanda pengenal dan wajib mengenakannya selama menghadiri sidang konferensi majelis cabang, majelis wakil cabang. Mas. Ayat 2, panitia berhak menolak kehadiran seorang peserta atau peninjau masuk dalam persidangan manakala tidak memakai tanda pengenal dan atau tidak jelas identitasnya. Sepakat ini? Bab 4 persidangan. Sidang-sidang konferensi majelis wakil cabang terdiri dari A. Sidang pleno, B. Sidang komisi. Sepakat lagi? Pasal 12 ayat 1. Sidang pleno dihadiri seluruh peserta konferensi majelis wakil cabang dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya separuh lebih dari 1 dan 1. Lebih dari 1. Oke, saya ulang di sidang pleno dihadiri seluruh peserta konferensi majelis wakil cabang dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya separuh lebih 1 jumlah putusan konferensi dari ribuan di dari diletakkan setelah berarti dihadiri sekurang-kurangnya separuh lebih 1 dari jumlah ini. Sepakat di ayat 2, sidang pleno membahas dan mengesahkan acara persidangan, peraturan tata tertib konferensi, laporan pertanggungjawaban pengurus majelis wakil cabang, laporan perumusan hasil seluruh sidang komisi dan pemilihan rois dan ketua majelis wakil cabang. Sepakat? Ini. Ketua majelis wakil cabang. Sama serta. Yang terakhir. Oh, terlalu banyak dana gitu.
Sidang pleno membahas dan mengesahkan acara persidangan, peraturan tata tertib konferensi, laporan pertanggungjawaban pengurus majelis wakil cabang, laporan perumusan hasil seluruh sidang komisi, serta pemilihan rais dan ketua majelis wakil cabang. Serta Gimana dari Pak Guru? Saya kurang sepakat, ini sudah benar karena itu ada dua pemilihan. Jadi kalau serta ini ketua majelis cabang nanti mengacu pada laporan pertanggungjawaban seperti itu, karena ini sudah satu kesatuan pemilihan rais dan ketua majelis satu satuan. Jadi kalau serta ini gabungan dari yang lain, yang dari yang depannya itu. Ganti apa sih lain? Apa ditetapkan itu atau dan diganti serta? Ditetapkan. Ini kesepakatan ditetapkan di Pasal 13 ayat 1. Sidang komisi adalah sidang khusus untuk membahas masalah tertentu dan dihadiri oleh peserta yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta sidang komisi. Ayat 2. Sidang komisi terdiri dari A. Komisi program, B. Komisi